Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Fajar dengan NIM 105012300193. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari babak Business Analysis Body of Knowledge versi yang ketiga. Nah, langsung saja pada pembahasan rangkuman babak ini. Di slide pertama, di sini saya membahas tentang bab pertama dari Babok yang berjudul Introduction of Babok atau pengenalan dari buku Babok. Nah, di pengenalan ini dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama, setiap poin dijelaskan lagi oleh beberapa poin lagi. Nah, langsung saja di pembahasan pertama ini ada tujuan dan ruang lingkup Babok Quid. Yang pertama definisi dari buku Babok itu sendiri adalah panduan global yang menjelaskan praktik terbaik dalam bidang analisis bisnis. Nah, sasaran buku Babok ini adalah untuk mengidentifikasikan Sasarannya adalah untuk memberikan kerangka kerja standar bagi analis bisnis untuk memberikan identifikasi kebutuhan bisnis, menyusun solusi yang memberikan nilai. Lalu di poin ketiga ini ada pengguna utama. Pengguna utama dari babok bisnis analis ini adalah manajer proyek, pengembang sistem, atau konsultan. Nah, di poin kedua untuk penjelasan introduction of Babok ada struktur umum dari Babok Quid. Nah, di struktur umum ini dibagi atau dijelaskan menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah knowledge area, yang di dalamnya ada 6 eh, 6 area utama, 6 area utama dari knowledge areanya. Yang pertama ada perencanaan dan pengawasan proses analisis bisnis. Yang kedua ada pengumpulan kebutuhan dan interaksi dengan stakeholder. Yang ketiga ada mengolah kebutuhan dari awal hingga implementasi. Yang keempat menentukan kebutuhan strategis. Yang kelima menganalisis merinci kebutuhan dan mendefinisikan desain solusi. Dan yang terakhir atau yang keenam di knowledge area adalah mengevaluasi performa solusi dan dampaknya terhadap bisnis. Nah, di pembahasan selanjutnya ada underlying competencies. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Babok ini menjelaskan tentang keterampilan dan karakteristik yang menunjang peran para analis. Nah, yang ketiga ada teknik. Di dalam buku Babok ini ada lebih dari 50 teknik analisis, contohnya SWOT, eh, eh, atau SWOT, use case, brainstorming, atau Moskow. Nah, di struktur umum ini ada yang poin keempatnya ada perspektif. Buku-buku ini mewakili konteks atau lingkungan kerja bisnis analis. Nah, lalu yang terakhir adalah glosari. Maksudnya adalah kumpulan istilah penting yang digunakan dalam dunia analis bisnis. Nah, di poin ketiga, lanjut kepada poin ketiga yang menjelaskan pengenalan dari buku-buku ini adalah ada konsep inti atau core contents. Di core contents ini atau konsep inti ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada business analis, yang kedua ada stakeholder atau pihak-pihak yang mempengaruhi yang paling berpengaruh dalam proses bisnis ini seperti eh, pengguna akhir, sponsor, regulator dan lain sebagainya. Lalu di poin ketiga yang terakhir di konsep inti ini adalah requirements atau pernyat pernyataan eksplisit tentang kebutuhan, keinginan, atau batasan dari stakeholder itu sendiri. Nah, di poin keempat dari pengenalan buku Babok ada nilai dan manfaat penerapan buku Babok WID yang di dalamnya terdapat standarisasi, konsistensi, dan peningkatan kualitas. Nah, di dalam pengenalan buku Babok dijelaskan tadi yang telah saya jelaskan ada 4 nilai. Bukan 4 nilai, 4 poin yang menjadi pengenalan dari buku Babok itu sendiri. Nah, di slide selanjutnya ada eh, bagian dari buku Babok, ya tepatnya di bab 3 ada Business Analyst Planning and Mentoring. Kenapa saya menjelaskan ini? Karena dari yang saya cari research di AI dan di Google, ini adalah salah satu
bab yang terpenting dalam buku Babok. Sebenarnya banyak, tapi ini adalah salah satu, makanya saya memilih ini. Nah, di dalam bisnis analisis planning and mentoring ini dijelaskan dijelaskan kepada dijelaskan 5 bagian. Nah, di yang bagian di poin pertama ada plan business analysis approach atau merencanakan pendekatan kerja analisis bisnis yang akan digunakan selama proyek itu berlangsung. Nah, poin kedua dalam bab ini ada plan stakeholder engagement atau mengidentifikasi stakeholder dan strategi komunikasi. Maksudnya apa? Pada poin ini maksudnya adalah mengidentifikasi stakeholder itu dan merancang strategi keterlibatan mereka dalam proses analisis bisnis. Nah, di poin ketiga dalam penjelasan ini, penjelasan bisnis analis, penjelasan bisnis analysis planning and mentoring, ada plan business analysis governance. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya adalah menentukan aturan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam aktivitas analisis bisnis. Di poin keempat ada plan business analysis information and information management, yang maksudnya adalah menentukan bagaimana informasi analisis bisnis akan dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan disampaikan. Lalu yang terakhir ada identify business analysis performance improvement, yang maksudnya adalah mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan analisis bisnis dan mencari cara untuk meningkatkannya. Nah, mengapa saya memilih ini? Setelah tadi yang saya jelaskan, ini adalah salah satu bagian terpenting atau bab terpenting dalam buku Babok. Makanya saya menjelaskan bab ketiga ini. Nah, lalu di slide terakhir, ini adalah rangkuman secara umum dari buku Babok. Buku Babok itu sendiri. Nah, di rangkuman secara umum ini saya menjelaskan kepada oleh 7 poin, yang dimana di 7 poin ini, poin pertama ada definisi utama. Definisi utama yaitu adalah sebuah buku panduan komprehensif yang berisi praktek terbaik, standar, dan kerangka kerja yang digunakan oleh bisnis analis. Nah, jadi intinya definisi utamanya buku Bobok ini adalah panduan utama untuk para bisnis analis. Nah, lalu yang poin kedua ada 6 knowledge area yang tadi telah disebutkan. Yang tadi telah disebutkan, Babok di poin knowledge area ini, Babok membagi tugas analis bisnis ke dalam 6 dominan utama. Masing-masing memiliki tugas, tujuan, input, output, dan teknik. Lalu di poin rangkuman buku Babok ini, di poin ketiganya ada stakeholder atau siapa aja yang terlibat. Ada atau siapa aja yang terlibat, yang dimaksudkan oleh buku Babok ini. Nah, yang terlibat di sini tuh, yang siapa sih yang disebut stakeholder? Stakeholder tuh ada seperti sponsor, customer, project manager, tester, atau subject matter dan bisnis analysis itu sendiri. Nah, di bagian keempat ada teknik analisis bisnis. Di dalam buku Babok ini menyediakan atau menjelaskan lebih dari 50 teknik bisnis. 50 teknik analisis bisnis, salah satunya tadi menggunakan teknik SWOT, menggunakan teknik brainstorming, dan lain sebagainya. Nah, di penjelasan yang kelima ada perspektif atau konteks dari penggunaan itu. Konteks penggunaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perspektif dalam buku Babok membantu para bisnis analis menyesuaikan pendekatan berdasarkan konteks atau domain bisnis yang berbeda. Nah, di poin keenam dalam rangkuman buku Babok ini ada underlying competencies atau kompetensi pendukung. Maksudnya apa? Maksudnya adalah keahlian dasar yang harus dimiliki. Jadi buku Kobok ini menyediakan keahlian dasar yang memang harus dimiliki oleh bisnis analis agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif.
Lalu yang terakhir, dalam rangkuman buku Wobok ini dijelaskan tentang tujuan buku Wobok juga. Yang dimana tujuan itu adalah eh, dibagi ke dalam beberapa poin juga. Poin pertama ada tujuan Rukobok itu untuk menstandarisasi praktik analisis bisnis di berbagai industri dan organisasi. Di poin kedua, pada tujuan Rukobok ini ada menjadi panduan resmi bagi profesional bisnis analis. Yang ketiga ada membantu persiapan sertifikasi sertifikasi seperti ECBA atau CCBA dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tujuan dari buku Bobok ini adalah meningkatkan konsistensi, kualitas, dan nilai dalam kegiatan analisis bisnis. Nah, sebetulnya rangkuman buku Bobok ini adalah gabungan dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya. Namun di slide ini, di rangkuman slide ini, saya hanya mempertegas bahwa ini adalah hal-hal penting yang disampaikan oleh Babok yang ingin disampaikan kepada para pembacanya, khususnya para pembaca yang mempunyai profesi sebagai bis analis. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata, salah kata atau penjelasannya kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.